Bank Jatim bangkit di tengah tekanan. Pertandingan menghadapi Raja Wali O2C menjadi panggung kebangkitan Bank Jatim. Bermain tanpa Megawati di awal laga, mereka sempat kesulitan mengimbangi pertahanan ketat dan blok tinggi dari Raja Wali. 2 set pertama berjalan sengit, di mana Raja Wali bahkan sempat unggul berkat permainan cepat dan disiplin. Namun, situasi berubah drastis di set ketiga. Bank Jatim menemukan ritme permainan mereka, terutama dari sisi serangan yang mulai lebih variatif. Pemain muda seperti Ratri Wulandari dan Rizky Amelia tampil berani mengambil peran sebagai pemecah kebuntuan. Mereka sukses memaksa laga berjalan hingga set kelima. Penentuan hidup mati di partai penting tersebut. Megawati turun, spike kerasnya menghantam Raja Wali. Saat kedudukan imbang 2-2, pelatih Eko Waluyo membuat keputusan berani memasukkan Megawati Hangestri di set penentuan. Suasana lapangan pun langsung berubah. Penonton bersorak dan para pemain Bank Jatim seolah mendapatkan suntikan semangat baru. Kehadiran Megawati terbukti menjadi pembeda. Dengan spike kerasnya yang menukik tajam di antara dua bloker Raja Wali, Bank Jatim kembali mengambil alih momentum. Setiap pukulan keras Megawati mampu menembus pertahanan lawan dan menciptakan poin-poin krusial. Bahkan beberapa kali, bola hasil smashnya mendarat di lantai tanpa sempat disentuh. Spike Megawati seperti petir. Begitu dia masuk, ritme permainan langsung berubah. Ujar salah satu pemain Raja Wali seusai pertandingan, mengakui ketangguhan lawannya. Megawati pun tak hanya menjadi mesin poin, tetapi juga motor semangat. Setiap kali melakukan spike, ia menatap rekan-rekannya sambil mengepalkan tangan, memberi dorongan mental bagi seluruh tim. Akhirnya Bank Jatim menutup set kelima dengan kemenangan 15-12 dan memastikan skor akhir 3-2. Efek Megawati tak hanya di lapangan. Pelatih Eko Waluyo menyebut kehadiran Megawati membawa efek luar biasa, baik secara teknis maupun psikologis. Dia tidak hanya memukul keras, tetapi juga mengangkat percaya diri seluruh tim. Energi positifnya menular, ujarnya. Kapten tim menambahkan bahwa kemenangan ini membuktikan kekompakan mereka. Kami tahu Megawati bukan sekedar bintang, tetapi bagian dari keluarga besar Bank Jatim. Saat dia datang, kami semua ingin tampil lebih baik, katanya. Meski sempat tampil tanpa Megawati di beberapa laga awal, Bank Jatim sudah memperlihatkan bahwa mereka bukan tim satu pemain. Justru absennya Megawati membuat para pemain muda berkembang pesat. Kini, dengan kembalinya Megatron, tim tersebut terlihat lebih komplit dan menakutkan. TNI AU tergeser, Petrokimia masih di puncak. Kemenangan atas Raja Wali membuat Bank Jatim naik ke posisi kedua, menyalip TNI AU Elektrik yang sebelumnya unggul. TNI AU sempat tampil kuat dengan 2 kemenangan awal, namun tergelincir di laga berikutnya, membuka peluang bagi Bank Jatim untuk menyalip mereka. Sementara itu, Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia tetap kukuh di puncak klasemen dengan catatan sempurna. Namun banyak pihak menilai kehadiran kembali Megawati membuat peluang Bank Jatim menuju final kembali terbuka lebar. Menuju laga penentuan. Dengan performa seperti ini, Bank Jatim kini dianggap sebagai ancaman terbesar bagi Petrokimia. Megawati dipastikan menjadi senjata utama dalam sisa pertandingan Final Four. Spike kerasnya yang mampu menembus blok ganda, servis tajamnya yang sering menghasilkan poin langsung, serta aura kepemimpinannya di lapangan, menjadikan Bank Jatim tim yang patut ditakuti. Livoli belum selesai, ujar Megawati singkat usai pertandingan. Kami datang bukan hanya untuk bertanding, tetapi untuk menang. Kemenangan dramatis itu bukan soal poin, tetapi soal kebangkitan. Bank Jatim telah membuktikan bahwa semangat tim dikombinasikan dengan ledakan spike keras Megawati Hangestri adalah formula mati menuju tahta juara Livoli Divisi Utama 2025. Manisa BBSK resmi datangkan pemain asing baru. Megawati dapat tandem anyar tapi peluang top 5 masih tertahan. Perjalanan Manisa BBSK di Liga Voli Turki 2025-2026 mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Klub yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi itu akhirnya mendapatkan suntikan tenaga baru dengan kedatangan pemain asing asal Puerto Rico, Dariana Hollingsworth Santana. Namun di sisi lain,
Meski berhasil meraih kemenangan perdana musim ini, Manisa justru masih kesulitan menembus posisi 5 besar klasemen sementara. Dariana Hollingsworth Santana, tandem baru Megawati. Kabar bergabungnya Dariana muncul lewat laman Volleybox Women dan kemudian diperkuat dengan unggahan pribadi sang pemain di akun Instagram miliknya, @Dariana_Hollingsworth. Dalam unggahan itu, outset hitter berusia 28 tahun tersebut terlihat mengenakan jaket dan seragam Manisa BBSK, disertai keterangan singkat yang menegaskan dirinya kini bermain untuk klub asal Turki tersebut. Rekrutan ini menjadi langkah penting bagi Manisa setelah kepergian Cansu Ayıldız, outset hitter lokal yang secara mengejutkan mengakhiri kerjasamanya pada 14 Oktober 2025. Cansu sebelumnya menjadi andalan di sektor sayap dan sempat menjadi tandem utama Megawati di beberapa laga uji coba pramusim. Kehadiran Dariana diharapkan mampu menambah variasi serangan dan memberi keseimbangan di sisi kiri lapangan. Pemain asal Puerto Rico itu dikenal memiliki power spike kuat serta kemampuan menerima bola pertama yang stabil, dua aspek yang dibutuhkan Manisa agar bisa lebih kompetitif di Kadin Laruan Ligi, kompetisi kasta kedua voli putri Turki. Pelatih Manisa BBSK dikabarkan menginginkan sistem rotasi fleksibel antara Megawati sebagai opposite hitter dan Dariana di posisi outside hitter. Dengan strategi ini, tim diharapkan memiliki pola serangan yang lebih dinamis, tidak hanya mengandalkan Megawati sebagai mesin poin tunggal. Megawati masih belum tampil, Manisa akhirnya raih kemenangan perdana. Menariknya, kemenangan pertama Manisa BBSK musim ini justru datang ketika Megawati belum kembali memperkuat tim. Pemain asal Indonesia itu masih berada di tanah air karena menjalani agenda non-klub, termasuk acara bersama federasi dan sponsor pribadinya. Meski tanpa Meglatron, Manisa berhasil menunjukkan permainan solid saat menghadapi Yeşilyurt SK. Dalam laga yang berlangsung ketat, Manisa menang dengan skor meyakinkan yang menjadi kemenangan perdana mereka di musim 2025-2026 setelah pekan sebelumnya tidak bertanding karena lawannya, İzmirspor, resmi mundur dari kompetisi. Kemenangan ini memberi dorongan moral besar bagi tim, terutama bagi pemain-pemain baru yang mulai menemukan ritme permainan mereka. Namun secara klasemen, hasil tersebut belum cukup mengangkat posisi Manisa ke 5 besar. Persaingan di Kadin Laruan Ligi musim ini terbilang sengit dengan klub-klub seperti Sakarya Volleyball, TED Collegialer, dan Numune tampil konsisten di papan atas. Peluang masih terbuka tapi jalan menuju promosi tak mudah. Target utama Manisa BBSK musim ini adalah promosi ke Liga Voli Turki Kasta Utama atau Sultanlar Ligi. Untuk mencapai itu, mereka harus finish minimal di 2 besar klasemen akhir atau lolos lewat babak playoff promosi. Namun melihat performa sejauh ini, tim pelatih harus segera memaksimalkan sinergi antara pemain asing dan lokal. Kedatangan Dariana jelas menjadi angin segar, tetapi integrasi permainan membutuhkan waktu. Apalagi Megawati juga baru akan bergabung penuh dalam beberapa pekan mendatang. Konsistensi menjadi kunci utama. Meski sudah meraih kemenangan perdana, pelatih Manisa menilai timnya belum tampil stabil, terutama dalam transisi serangan dan pertahanan. Banyak poin yang terbuang akibat miskomunikasi dan kesalahan saat resave, hal yang akan menjadi fokus latihan minggu ini. Menanti kolaborasi Megatron Dariana di lapangan. Kehadiran Dariana membuka peluang terbentuknya duet maut baru di tubuh Manisa BBSK. Kombinasi pukulan keras Megawati dari posisi opposite hitter dengan variasi serangan Dariana di sayap kiri bisa menjadi senjata ampuh menghadapi tim-tim besar di liga. Fans Manisa di media sosial pun sudah tidak sabar menantikan momen keduanya tampil bersama. Tagar seperti #Megatron Dariana dan #Manisa Power Duo mulai bermunculan di platform X dan Instagram. Dengan skuad yang kini makin lengkap dan semangat baru usai kemenangan perdana, Manisa BBSK berpeluang bangkit mengejar posisi 5 besar dalam beberapa pekan ke depan. Yang jelas, kehadiran 2 pemain bintang dari 2 benua ini membuat publik Turki kini mulai memberi perhatian lebih pada klub yang sebelumnya jarang disorot. Kisah Megawati di Livoli 2025 seakan menunjukkan bahwa ekosistem voli nasional belum benar-benar bersahabat dengan pemain sekelasnya.
Di tengah statusnya sebagai bintang internasional yang pernah bersinar di Korea dan Turki, Megawati justru tampak kesulitan menemukan lingkungan permainan yang mendukung di Livoli. Perbedaan gaya permainan, kualitas tim pendukung, hingga kesiapan kolektif rekan setim membuat Megawati sering tampil tidak maksimal. Di Livoli, peran besar individu kerap terbentur dengan sistem permainan yang belum sepenuhnya profesional. Megawati dengan pengalaman dan standar tinggi seolah sendirian menghadapi sistem yang tidak memberi ruang bagi permainan eksplosifnya berkembang penuh. Tekanan besar, kelelahan, dan ritme turnamen yang padat menjadi tantangan tersendiri bagi sang Megatron. Ekosistem Livoli memang belum sepenuhnya siap untuk pemain sekelas Megawati, kata salah satu pengamat voli nasional. Ia butuh tim yang seimbang, bukan hanya mengandalkan satu bintang. Sementara itu, kemenangan Petrokimia membuktikan keunggulan mereka bukan hanya di atas kertas, tapi juga dalam manajemen rotasi dan adaptasi strategi. Mereka tampil tenang, solid, dan efisien, karakter khas tim yang sudah terbentuk lama dalam sistem yang rapi. Petrokimia kini jadi kandidat terkuat juara Livoli 2025, sedangkan Bank Jatim masih harus berjuang memperbaiki sistem permainan jika ingin kembali menantang di musim berikutnya. Megawati mungkin kalah di laga ini, tapi sorotannya terhadapnya justru semakin besar. Ia bukan sekedar pemain, melainkan simbol tantangan, bahwa talenta besar tidak akan bersinar maksimal tanpa ekosistem yang mendukung. Ekosistem Livoli tak bersahabat dengan Megawati Hangistri, Petrokimia Gresik kian tak terbendung di Final Four 2025. Langkah Petrokimia Gresik pupuk Indonesia di babak Final Four Livoli Divisi Utama 2025 kembali tak terbendung. Tim asuhan Ayub Hidayat tampil dominan dan sukses menghancurkan Bank Jatim dengan skor telak 3-0, 25-21, 25-21, 25-13 di Gor Kimageti. Kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Petrokimia sejak babak reguler, sekaligus memastikan mereka menjadi tim pertama yang melaju ke Grand Final Livoli 2025. Namun di balik kemenangan besar itu, muncul satu cerita yang menggambarkan sisi lain dunia voli Indonesia tentang bagaimana ekosistem Livoli tampak belum bersahabat dengan sang Megatron, Megawati Hangestri. Sejak set pertama, Petrokimia sudah menunjukkan ketenangan dan keunggulan taktik. Pertahanan rapat dari Sheila Bernadetta dan barisan blok Petrokimia membuat spike keras Megawati berkali-kali gagal menembus. Bank Jatim yang mengandalkan Megawati sebagai mesin poin justru terlihat kesulitan menjaga ritme. Serangan mereka sering terhenti akibat receive yang buruk dan distribusi bola yang tak akurat. Akibatnya, set pertama berakhir dengan skor 21-25 untuk keunggulan Petrokimia. Megawati jelas pemain kunci mereka, tapi kami tahu caranya memutus ritmenya, ujar pelatih Ayub Hidayat seusai laga. Begitu servis kami menekan, Bank Jatim kesulitan membangun serangan. Megawati ditarik keluar, keputusan berat di tengah tekanan. Pada set kedua, skenario tidak berubah. Petrokimia semakin mendominasi, sementara Bank Jatim tampak kehilangan arah. Servis keras dari kubu Gresik terus membuat receive Bank Jatim goyah, dan serangan mereka makin mudah dibaca. Puncaknya terjadi di pertengahan set ketiga. Ketika skor menunjukkan 10-5 untuk keunggulan Petrokimia, pelatih Bank Jatim Eko Waluyo mengambil keputusan berani, menarik Megawati Hangestri keluar dari lapangan. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak, mengingat Megawati adalah tumpuan utama tim. Namun Eko punya alasan. Kondisi fisik Megawati mulai menurun dan performanya sudah tak seefektif biasanya. Kita ingin menjaga kondisinya untuk pertandingan berikutnya. Tekanan terlalu besar dan dia butuh istirahat, ujar Eko seusai pertandingan. Sayangnya setelah Megawati ditarik, permainan Bank Jatim makin tenggelam. Petrokimia dengan mudah menutup laga lewat skor telak 25-13, memastikan kemenangan 3 set langsung dan tiket ke Grand Final. Megawati Hangestri siap balas dendam. Final Four Livoli Divisi Utama 2025 memanas di Magetan. Pekan ini, sorotan para pecinta voli Indonesia tertuju pada Gor Kimageti, Magetan, Jawa Timur, tempat berlangsungnya Final Four Livoli Divisi Utama 2025. Setelah libur sehari, kompetisi voli paling bergengsi antar klub di tanah air itu kembali digelar mulai Selasa 14/10/2025 hingga Kamis 16/10/2025.
Suasana dipastikan semakin panas karena beberapa tim membawa misi besar, termasuk Bank Jatim Putri yang dipimpin oleh bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Pada putaran pertama, dua tim tampil luar biasa tanpa menelan kekalahan. Lavani Navy di sektor putra dan Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia di sektor putri. Kedua tim ini menjadi pemuncak klasemen sementara dan menunjukkan dominasi mereka sepanjang babak awal Final Four. Namun, cerita belum berakhir. Putaran kedua ini menjadi ajang balas dendam bagi tim-tim pesaing yang bertekad mengguncang dominasi mereka. Salah satu duel paling ditunggu adalah pertemuan ulang antara Bank Jatim Putri dan Petrokimia Gresik. Pada pertemuan sebelumnya, Bank Jatim harus mengakui keunggulan Petrokimia dengan skor 1-3, 18-25, 25-22, 18-25, 20-25. Kekalahan itu cukup menyesakan bagi Megawati dan rekan-rekannya, apalagi mereka sempat unggul di beberapa momen penting, namun gagal menjaga konsistensi. Kini, Bank Jatim datang dengan semangat baru dan tekad kuat untuk membalas kekalahan tersebut. Pertandingan ini penting buat kami. Kami tidak hanya ingin menang, tapi juga menunjukkan bahwa kami bisa belajar dari kekalahan sebelumnya. Fokus dan kerjasama tim adalah kunci, ujar Megawati Hangestri yang akrab disapa Megatron oleh penggemarnya karena kekuatan smash mematikannya. Selain menghadapi Petrokimia, Bank Jatim juga dijadwalkan meladeni perlawanan dari TNI AU Putri pada Selasa 14/10/2025 pukul 14.00 WIB. Pertandingan ini menjadi krusial untuk menjaga peluang mereka lolos ke babak final. Megawati dan kolega bertekad untuk mengamankan setiap poin dalam laga ini, karena kekalahan sedikit saja bisa membuat peluang menuju partai puncak semakin berat. Sementara itu, Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia tetap tampil percaya diri. Sebagai juara bertahan yang tak terkalahkan sejak babak reguler, mereka datang dengan target sapu bersih. Tim asuhan pelatih berpengalaman itu mengandalkan chemistry solid antara pemain senior dan junior. Nama-nama seperti April Manganang, Ratri Wulandari, dan Dewi Yuli menjadi pilar penting di lini depan Petrokimia. Kemenangan atas Bank Jatim akan membuka jalan lebar menuju partai Grand Final yang rencananya digelar akhir pekan ini. Sementara itu, untuk sektor putra, tim Lavani Navy juga menjadi favorit kuat. Dengan kombinasi pemain muda dan senior, Lavani menunjukkan permainan stabil dan disiplin. Persaingan di kategori putra pun tidak kalah panas, dengan tim seperti TNI AU dan Indomaret Sidoarjo berusaha menggoyang dominasi mereka. Adapun jadwal pertandingan Final Four putaran kedua ini cukup padat. Setiap hari 2 hingga 3 laga akan digelar sejak siang hingga malam. Penonton di Magetan disuguhkan laga-laga menarik yang tak hanya menampilkan aksi luar biasa dari para pemain nasional, tapi juga semangat juang tinggi dari para talenta muda Indonesia. Masuknya Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron ke line up pemain Surabaya Bank Jatim di Final Four Voli Divisi Utama 2025 yang akan berlangsung 10-19 Oktober membuat duet maut di barisan penyerang. Karena ketika babak penyisian seri reguler 1 Pool EE di Gor Nambo Tangerang awal September lalu, pelatih Eko Waluyo hanya bisa mengandalkan outside hitter muda Karina Putri Aprina. Walaupun masih belia karena berusia 16 tahun, Karin, panggilan akrab Karina Putri Aprina, bisa mendulang 76 poin atau di nomor urut 4 top scorer. Karin hanya kalah dari 2 pemain Raja Wali O2C Ciparai, Naisha Pratama Putri 100 poin, dan Selomita Afrila Fiza Injilia 90 poin, serta pemain Harisma Premium Rani Setiawati 88 poin. Dengan dukungan Megatron di Final Four, setter Arneta Putri Amelia akan lebih mempunyai pilihan, termasuk juga tetap bisa mengandalkan serangan quick smash melalui middle blocker senior Maya Kurnia Indri. Bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya duet Megawati Karina yang ditopang setter tim nasional Arneta saat Final Four nanti. Jadwal lengkap Final Four Voli Divisi Utama 2025 yang akan dimulai pada akhir pekan ini, Megawati Hangestri akan menjalani big match antara Bank Jatim versus Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia. Sebanyak 4 tim putra dan 4 tim putri akan melanjutkan perjuangannya di babak Final Four Voli Divisi Utama 2025. Rangkaian pertandingan ini akan digelar di Gor Ki Mageti, Magetan, Jawa Timur pada Jumat 10 Oktober hingga Kamis 16 Oktober.